Tapi sama nak terang loh, swarga niku yes pokoke swarga. Ora usah bayangno iku swarga. Dimulai saat niki. Ya nak ya khisimun ngeten wae kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdire itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangannya pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wis mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal organisasi perdamaian, tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang. Terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa. Bisa enggak bergening perdamaian? Kan enggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir, terus kayak enggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih kuwi dibojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Dadi kono iso ngancam gak bukai dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Nah, lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra digawe iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kire-kire itu pancen yo serantuk jatah kelon karena ra iso nafkah itu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kire kok polahan, napa? Kire kok pola. Karena nak kire kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijen untuk jatah. Tapi nek wis kire elek ya wis nolongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodab nafkah. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafa'nya hakim. Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga.
Makanya Allah ngendikan apa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat drengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong saleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora saleh, sing saleh wae kudu hasud. Ya senine. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, korekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah. Wae geger. Gesu sak PT udah sering dalan ya geger. Kalau sering Pak Bis balapan itu kadang kisah nopo sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum ya khisimu. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangetan. Wa hum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu de mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awwaluman yatsu baina yaday rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Itu cita-cita dia. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru, no? Jebule bareng lapor ku ala wah ya nyoro. Sayyidina Ali bede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa itu wis pokoke ngono. Pertama manusa itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Mireng pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusa pertama iku ribet. Pertama ribet be malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Kalau nong wedok tambah ribet. Soalnya doanya aku sering ribet dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ora kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung ta ora?" Nek dijawab ra bingung kecewa dia. Dia jawab, "Wah, bingung sedanten. Wah, seneng itu iso turu deh." Karena memang konflik itu manusia terus seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi negaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan imam. Jebule sing kiai Indonesia aja penak, madikman ke sholat terus. Maksudnya madikman ke sholat terus, gak ono gajine. Akhirnya kecewa. Semenjak itu berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis pada sana lek imam dhewe koma dhewe. Macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba?
Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masa uang kok ngimami tok ora entuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam gak bangga. Surga imami wansane hebat no jebule mergo digaji. Mandek man ke salat terus ngono gaji ini. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tambah gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Mana kalau nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kalau bingung bercerita kok berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Wah gerita kok jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mending ngene. Wong alim ora iso mikir dunya mending baca. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki iku yo ora apik. Ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kalau kan wong keramat gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Mulane wong keramat untuk gaji tetap gagal maksud. Tapi rata-rata ustaz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Kalau mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita Wakisimun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh, setuju hafid. Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus gue setuju. Hafid rada duit. Mungkin ya, jadi sekurang aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimpiinihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu gitu. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue misalnya, dia hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukume nraktir konco nganggo jatah belanjane bojo elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang jono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah
Kontrol karena duitmu cukup, nak ora. Ya itu sudah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang bagus. Kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat sholat terus adzan nak isteko. Sing sitok. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siah. Sing sitok. Mok sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biang. Tapi ranggusan sistem zaman itu. Tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah Abu Bakar Abdul min Umar. Kalau nak dulu jawabannya kok bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok. Banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah, itu sahabat donga banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho, Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat yang masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak kowe njuk tolong tak tolong. Enggak, saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe aku padha maksud kowe. Kena wani ngomong ngono Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya iku ora ambek aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan ajrine. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, Jibril wae geger mbek Nabi itu. Biasa wae. Lan iki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa. Takoki marbuka kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Balik kali. Dia itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti. Malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takok. Lucu tuh guru tauhid takoki. Sesuai kajian Nabi bisa takoki waman Nabi juga.
Malah perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad usah takoki Waman. Ya, tapi pun Nabi malah takoki Waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang mengalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan Waman Nabi Uka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya gerwong disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Kepikirane Sayyidina Ali Umar ku ning dunya kenangane anggere wong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu banget. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Umar mati kabudut tunggu nih begini. Minta kasaf. Tawanan. Umar tangi turu, tangi ke kuburannya sewantai. Bukan akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril goli kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, Sayyidina Ali kalah iki kaya rasane kaya. Ternyata apa? Gua mungkar nakir pajak kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Dan ini nggak ada alau kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkar nakir mulai mikir waduh. Orang nyentak wes disentak. Ini bisa kamu pakai nanti. Werohatu, wah itu biasa gue jalalan ngalur itu. Kemudian cari muka anak, jajal wocok. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wocok, orang kan wocok. Kan mau gue wocok. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku kon. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, aja prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku aja garang teman-teman. Semenjak itu sudah tidak segarang itu. Terus dinari intinya terus ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu mempunyai mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ado-ado rapati rahab. Geremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik gak? Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dunia. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang. Makanya idza aratta sulhan fasta'id dalil haqqi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau nggak punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun sampai pas kiamat diwijek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu.
Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan-kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat di Indonesia bagi negara sebelah sisi itu, wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga jadi ke Indonesia. Mandek man ke sholat terus dan gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tampung. Gaji. Tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, muni setuju didik uang material, muni rasa setuju, ngosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Yang Mustafa yang khusus yang setuju, terus bosan dia sampai melarat. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalim ada takdir. Sekarang kena dipikir, dia sekarang kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun itu apa? Wahum ya khisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nak. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazul yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazul yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazul yauma. Imtazumi sawo sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning dunya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon digo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kowe nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, napa? Nanti. Guys, enggak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling wong sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama ndak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu ndak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir itu kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng. Candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenis Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis ora sange wangi aku nduk nggih wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Nah, dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya ben Abu Lahab protes, "Kulo nate ngurmat kekasih jenengan." Iya dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku selesai kan? Misalnya Firaun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kulo lho Gusti." Aku dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo? Pangeran santai ora.
Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril atau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Lahir kanjeng Nabi ini gue sing manitia nih. Abdullah. Yes ngono dunya biasa wae. Soale urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki minallah. Pokoke talep gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya suhul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suhul khotimah. Wahsy sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran. Saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak. Penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran. Muji ilmune pangeran ya sudah selesai. Itu anakku itu mau itu mikir awakmu dhewe. Mulane ndonga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Muga ngaji muji pangeran, nak mau mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Ingine mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh, dasar murahan nih. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti. Pangeran ora bakal nyembadani barno kok Gus. Pangeran ya wis paling ya ketika isi dik ngono cukup umum. Kulo termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya Abdul Hasan Asyadili itu. Kalau dongo itu jaluknya swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmaduka ya man wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. War ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo jaluk mapan, tolak buala. Oh, aja. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Nah, saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus. Itu akhlak. Makanya saya di antara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau sholawat itu saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Wa sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wanya Fatih Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan
hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja di soal. Ya, misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin? Itu belum doanya tuh. Nah, kamu kan enggak. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah iki hajati wa gremeng seramu dolanan. Jangan gak bakat wali. Nah, cara kula iku sisen. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itu doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal usul. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya bersifat ya Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'daik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Jadi makhluk aneh gitu, jadi hubungan mbek pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rabakat wali, semuanya ikut jadi ini. Ya dok ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Nah, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik, ya mau sholawat yang 100 itu gak ada salah, biar giling-gilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah, paling tidak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu nggak punya sigot-sigot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awak Gusti utang kula kathah mungkin ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya. Berarti yang kemudian nanti ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihmu piro bisa, nyebut utang 100 dasar rayu utang. Ya ada, saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab ini terus ada an ahli wa ada aman lam yutokhi minhum mati jenis alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat.
Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah. Dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum rukaan, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semua itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke yakisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kalau sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya napa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu gak monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok gue jelas ini. Maksudnya ya orang ngetok, ya panjang jarang sujud tenan. Gue serasa sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahih. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu ngajar terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sudah yang kafir itu kelak, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan. Yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang
Karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tak. Lani apal Quran alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa. Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal yamin. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sah, sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepes terus dulat-dulet tok. Iku sebenarnya ya kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya araful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi seneng kok ya khisimun maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada. Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu. Nanti setelah kena bigo ikut asabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngel-ngelok kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai saleh darani nek iso saleh dhewe sakit Nabi kok terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip terus dicari disapati. Ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diubasin neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimarum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujud. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujud. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir, itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babinahum bisurillahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiru min qibalil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malak partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas tuh koalisi kemana. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan? Sing sak isore sak persen, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap, loh kok ada semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana
Atsmim lana nurana ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa, Nabi itu orang super itu kalau ngendikan Muhammad al-min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Dan Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu kok waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun gelap-gelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu saya akan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya ini gak umur iso ngaji bodoh kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Pak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Jadi ya biasa saja kalau puasa sunat tuh, wah, membuka, pola, opo. Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi KB itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah, KB gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Iya kok menjaga gitar. Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Ya, waktu Quran tersinggung, wah semen ya, gak sembuh kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu di sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri, ya. Sholat sunat boleh duduk, meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh, makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdul bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha, disweping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nang lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi far. Yes, ora usah anut ilmu bahaya itu sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rahilah. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu,
Karena saking pentingnya fardu meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena enggak boleh fardu ditinggal. Meskipun nanti harus iya dah. Karena enggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya dah. Karena sholat kamu tidak dalam keadaan celana kamu najis, boleh enggak sholat sunat? Boleh. Enggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang suatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan enggak suci, enggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nol. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa mukmin dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intaktilati. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bi iklan al mukminin. To rujuke balik mboten apa-apa. Maksudnya rujuk itu awalnya kisah intaktilati mukminin bi iklan kufar atau kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentahno ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentahno ingsun kuming sira kabeh ya bani Adam ae bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asyaiton ing setan. Ngendikane pangeranku ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati tegese banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di enut. Anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik budune lan yen to nyembah sira kabeh ning ingsun. Wa anusune kelakuan budu nyembah sira kabeh ning ingsun. Wahidu tegese nglakoni ya tauhid sira kabeh. To mengesakno sira kabeh ning ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ning ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah, pokoknya malah taat. Taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki maknane taat ning Allah taala. Hadza ay al-madhkur min taatillah ku siratun ku dalan tariqun dalan mustaqimun kang